Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya KBS Vlog. Ini saya ada di Guci, di Tegal, di kaki Gunung Slamet ya. Saya akan mencoba ngedrone ke puncak Gunung Slamet untuk mengetahui situasinya terkait dengan kenaikan status Gunung Slamet menjadi level 2 atau waspada ya. Dan jarak take off saya ke puncak Gunung Slamet ini sekitar 7 km ya teman-teman. Agak lebih dekat daripada tempat saya take off sebelumnya, yaitu di dekat Bukit Bintang. Di daerah sini tampaknya banyak villa ya teman-teman. Ini kita bisa lihat sebelah kiri. Di depan itu tampak ada awan ya sebelah kiri itu teman-teman. Waktu tadi pagi saya datang itu masih cerah. Dan ini adalah penerbangan saya yang kedua ya. Jadi penerbangan saya yang pertama itu gagal karena anginnya ternyata cukup kencang ya di atas. Ini kita bisa lihat di bawah itu ada sungai ya teman-teman. Jadi saya sudah mencoba terbang tadi pagi jam 8 ya. Ini sekarang kira-kira jam 10. Jadi cuacanya masih cukup cerah, namun anginnya ternyata di atas cukup kencang ya. Jadi saya sudah pakai baterai 9000 mAh. Ternyata tidak sampai di atas ya. Jadi saya hanya sampai di jarak 4,7 km. Saya harus berputar kembali pulang ke home point. Karena drone tidak mengalami kemajuan yang berarti ya. Jadi jarak drone-nya ke gunung itu tidak bertambah secara signifikan ya. Jadi throttle sudah cukup tinggi, sekitar 60%, tapi drone-nya nggak maju-maju ya teman-teman. Dan ini awan di sebelah kiri tampak mulai terbentuk. Ini kecepatan anginnya sangat kencang ya teman-teman. Saya kalau lihat dari di bawah tuh waktu saya lihat awannya tuh bergeraknya sangat cepat ya. Jadi tanggal 19 Oktober kemarin itu sudah ditetapkan bahwa Gunung Slamet statusnya dinaikkan jadi level waspada ya. Dan masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah ya. Dan saya penasaran ingin mencoba melihat kondisinya kawahnya sekarang seperti apa ya. Ini kalau kita lihat di depan itu ya, di puncaknya itu tampak ada asap. Tapi beda dengan penerbangan saya yang terdahulu, asapnya itu membubung ke atas ya teman-teman. Dan ini saya lihat asapnya itu nggak terlalu tebal, tapi dia tertiup ke kanan ya, ke arah barat daya ini teman-teman. Jadi kondisi angin di sini tadi ya sekitar kilometer keempat ini sangat kencang dan arahnya itu tepat menuju ke home point ya. Jadi ini posisinya saya sedang melawan angin ya. Ini kalau teman-teman perhatikan di sebelah kiri itu kecepatan ya, itu lama-lama menurun ini. Kecepatan jelajahnya idealnya sih 60 km per jam ya. Minimal kalau sedang nanjak ini 40 ya. Dan ini tampak kecepatan sudah mulai turun, sedangkan throttle atau gas itu sekitar 50% ya, lebih. Dan
konsumsi ampernya itu juga di atas 25 kadang ya. Jadi idealnya tuh angka throttle itu biasanya saya kalau naik seperti ini berkisar antara 40% saja ya. 40 sampai 45% kalau sudah nanjak gini ya. Dan pemakaian ampere juga ini lumayan banyak, sudah 1400-an. Jarak baru 4,9 kilo ya. Dan baterai sudah turun ke 3,5 volt. Oh ya, ini saya memakai antena ORT DJI dan antena ORT helical 6 turn ya. Jadi saya juga sekalian menguji kemampuan antenanya ya. Waktu ke Gunung Lawu saya sudah menguji juga ya, tapi pengujiannya belum sukses ya teman-teman. Jadi ada kendala pada channel dan sinyal waktu itu. Dan ini tampaknya sinyal cukup bagus ya, berkisar di atas 20 Mbps di kanan bawah itu. Dan ini anginnya semakin besar ya teman-teman. Kita bisa lihat dari gerakan dahan pohon ini bergoyang-goyang dengan kencang ya. Di rerumputan atau tanaman di bawah itu juga terlihat bergoyang-goyang. Dan ini throttle sudah saya push sampai 59% teman-teman. Konsumsi ampere sampai 28 ampere ya tadi maksimal. Bahkan sampai di atas 30. Jadi kendala naik gunung itu sebenarnya yang paling berat itu adalah angin ya teman-teman. Kalau yang saya alami selama ini, kalau awan itu tidak terlalu seberat angin ini ya. Kalau awan itu bisa kita tembus dengan terbang di bawah ya, asal tidak ada angin itu bisa lancar. Tapi kalau anginnya seperti ini sangat butuh perjuangan ya teman-teman. Nah, baterai ini sudah menyentuh di bawah 3,3, sudah menunjukkan low battery ya. Sementara jarak baru 5,97 ya. Kecepatan juga hanya belasan kilometer per jam, bahkan sampai drop sampai 3 km per jam ya, alias tidak jalan ini. Dan di titik tertentu nih malah saya tertiup ke belakang ya. Teman-teman bisa lihat tuh jaraknya mundur. Ini throttle saya naikkan lagi jadi 68%. Dan otomatis pemakaian daya semakin besar ya teman-teman. Oke, ini di bawah ini ada savana yang sebelum penerbangan sebelumnya saya belum lewat sini ya kayaknya ya. Atau mungkin sudah, cuman waktu itu kondisinya karena backlight ya, jadi nggak kelihatan. Kali ini cahayanya sudah agak siang ya. Oke, kita sudah memasuki area yang vegetasinya sudah jarang-jarang. Ini saya berusaha untuk terbang mepet supaya efek anginnya tidak terlalu kencang ya. Dari bawah tadi saya sudah berusaha untuk terbang mepet ke atas dahan pohon. Tapi tampaknya anginnya cukup kencang ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat itu di sebelah kiri itu ya, ada debu itu ya. Debu pasir yang tertiup angin. Jadi anginnya tuh tidak mendatar tapi menuruni lereng ya teman-teman ternyata ini. Jadi alirannya tuh gimana ya, istilahnya laminar gitu ya. Dia mengikuti permukaan lereng gunungnya
Itu kita bisa lihat juga asapnya dari kawah itu langsung tertiup ke arah kanan ya dengan cepat itu. Dan di bawah kita bisa lihat tuh aliran debunya juga kencang sekali. Dan ini karena saya sudah bisa maju lagi, saya putuskan untuk naik ke atas ya. Dan ini saya terdorong ke belakang. Jadi saya malah mundur ini ya. Padahal posisi drone masih pitch-nya masih positif alias masih maju nih harusnya ya. Kalau kondisi normal. Ini baterai sudah kritis teman-teman, 3,16 volt. Dan pemakaian ampere sebentar lagi sudah menyentuh 4000 ya. Dan ini saya terdorong ke belakang cukup keras ya teman-teman, menyentuh sampai 90 km per jam nih, sampai 100 bahkan ya. Berarti ini kecepatan anginnya luar biasa kencang ya teman-teman. Tadi saya lihat data satelit itu memang kecepatan anginnya cukup kencang ya, menunjukkan di situ 60 km per jam. Jadi arahnya tuh ke barat daya ya, tepat seperti arah asap ini yang kita lihat, asap kawahnya ini ya. Jadi sebenarnya asapnya mungkin cukup banyak, namun segera hilang karena tertiup angin ya, angin yang cukup kencang nih. Oke teman-teman, ini sudah usaha maksimal saya hari ini. Karena baterai sudah 3,15 tadi ya, saya memutuskan untuk kembali ke home point karena juga tidak bisa maju ya, anginnya terlalu kencang di atas ini. Oke, ini hanya throttle 31%, tapi kecepatan saya 118 km ya. Jadi ini kedorong angin dari belakang. Dan hari ini saya mengambil suatu pelajaran lagi ya. Jadi tidak hanya faktor cuaca atau awan yang diperhatikan ya, tapi juga angin di satu lokasi. Dan saya pernah mengalami kejadian seperti ini juga waktu saya pertama kali muncak ke Gunung Merapi ya. Itu anginnya juga sangat kencang dan posisinya saya melawan arah angin. Jadi waktu itu saya cuman sebentar aja di atas ya, nggak bisa lama-lama karena baterai sudah habis dayanya. Dan kali kedua juga waktu itu pernah di Gunung Arjuno juga, kondisinya anginnya juga kencang dan arahnya melawan drone. Teman-teman, biarpun kali ini gagal sampai ke puncak, tapi tadi sudah kelihatan sedikit ya kondisinya. Dan mungkin saya akan remedial lagi beberapa hari ke depan ya. Dan sekaligus tes saya kali ini berhasil, yaitu saya berhasil mengetes antena ORT dan ternyata bekerja dengan sangat baik. Jarak 6,5 km tadi sinyalnya masih cukup bagus ya. Dan saya rekomendasikan untuk teman-teman yang memakai Goggles V2 dan V1 ya. Kalau mau untuk memperkuat sinyal bisa memakai antena ORT ini ya. Nanti link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi ya. Dan harganya juga relatif lebih murah daripada kompetitor ya teman-teman.
dan itu ORT adalah buatan putra Indonesia ya, yaitu Mas Eko ya. Oke, ini sudah mendekati home point. Ini di daerah Guci ya, di Kabupaten Tegal. Ini baterai 3,14, jadi sebenarnya tadi masih bisa ya, mungkin maju sedikit lagi. Tapi kondisi tadi di atas juga sudah 3,15 juga. Ini tempat take off saya di atas bukit ini ya. Jadi kondisi di bawah ini anginnya sepoi-sepoi, enggak terasa ya, cuman di atas itu sangat kencang ya. Ini saya ditemani oleh Om Heru ya. Beliau juga hobi muncak gunung juga. Namun kali ini terkendala faktor angin ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Oke teman-teman, ini adalah perlengkapan muncak gunung saya ya. Ini saya pakai goggles DJI Goggles V2 dengan antena patch ORT DJI dan antena helical 6 turn ya. Sinyalnya tadi cukup bagus ya di atas. Ya meskipun tadi nggak sampai puncak gunung ya. Dan ini saya juga bawa Blue Yeti EB55 power station untuk ngecas-ngecas ya. Dan ini drone saya Raja Wali Krakatau 7 inci. Ini gendong GoPro 8 dan baterai GKA 9000 mAh. Ini saya pakai antena VTX nya ORT Pagoda yang long ya. Dan ini TX nya Radio Master Zuru LRS. Saya pakai antena Moxon ya, supaya sinyalnya tambah kuat. Nah, ini saya juga nge-review antena ini ya. Saya tes jarak jauh, ternyata sinyalnya cukup bagus. Sampai di atas nggak ada kendala tadi ya. Nah ini adalah perlengkapan saya yang lain ya. Coba kita lihat. Nah di dalam tas ini ada macam-macam ya, ada baterai, di situ juga ada baterai, dan ini ada kotak bedak, bukan buat dandan ya teman-teman. Ini saya pergunakan untuk menyimpan SD card tuh dan pernak-pernik yang kecil-kecil ya, supaya tidak gampang hilang. Dan ini ada peralatan juga dan ada antena helical cadangan. Situ ada baterai juga 4900 mAh dan ada baterai 6000 mAh dua buah ya. Ini tempat goggles tadi ya itu, dan ini ada untuk checker baterai untuk ngecek voltase ya. Ya paling gitu ya teman-teman, perlengkapan saya kalau lagi muncak gunung. Dan ini sekarang Gunung Slametnya udah ketutup awan, cuman puncaknya masih cerah sih. Lihat tuh awannya tuh, anginnya kencang banget itu, terutama di atas ya, mendekat ke puncak tadi ya, sampai saya nggak bisa maju. Gagal ini puncak. Padahal udah coba 2 kali dengan baterai 9000 mAh ya, ternyata tidak bisa ya teman-teman.
Oke, nanti saya akan remedial, nantikan videonya ya. Terima kasih.